Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan materi Manhajus Salikin Fikih Dasar karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dan kita masih pada halaman 123 dari buku terjemah Babu Sholatil Jama'ati wal Imamah, bab sholat jamaah dan imam sholat. Makna dari imamah yaitu kaitan makmum dengan imam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah mendengarkan tentang sekilas hukum sholat berjamaah, di mana penulis mengatakan wahiyya fardhu ainin lis-shalawatil khams, ia fardhu ain untuk sholat 5 waktu ala rijal bagi kaum laki-laki, hadaran wa safaran, baik ketika sedang mukim maupun safar. Apa dasarnya? Beliau rahimahullah menyebutkan satu dalil. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, laqad hamamtu an amura bis sholati fatuqam, sungguh aku telah bertekad. Hamam maksudnya adalah niat yang dibarengi tekad yang kuat. Dan sungguh aku telah bertekad kuat untuk menyuruh sholat segera diiqamati. Summa amura rajulan ya ummun nas, lalu aku memerintahkan seseorang untuk menjadi imam bagi manusia. Adapun aku sendiri, summa antaliqa birijalin ma'ahum khuzam bin hatab, lalu aku pergi bersama orang-orang membawa kayu, membawa seikat kayu, ila qaumin la yashhaduna shalah, menuju orang-orang yang tidak menghadiri sholat, yakni sholat berjamaah. Fa'uharriqu alaihim buyutahum binnar, lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang sangat sahih, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Ini diantara dasar yang sangat kuat sekali bagi ahli ilmu yang berpandangan tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berniat kuat untuk membakar rumah orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Kata mereka, seandainya sholat berjamaah itu tidak wajib, tentu tidak akan ada ancaman membakar rumah mereka. Ini istidlalnya ulama Hanabilah dan ulama Hanafiyah. Dua ulama besar atau dua mazhab besar yang mengatakan dia fardu ain adalah ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah. Adapun sisanya yaitu Malikiyah dan Syafi'iyah berbeda pendapat dengan mereka.
Secara garis besar, ahli ilmu terbagi menjadi 3 pendapat tentang kewajiban sholat berjamaah bagi laki-laki. Pendapat yang pertama adalah fardu ain. Pendapat yang kedua fardu kifayah. Pendapat yang ketiga sunnah muakkadah. Yang berpandangan fardu ain yaitu wajib tiap individu, yaitu laki-laki yang sudah baligh, adalah ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah. Sementara yang berpandangan tidak fardu ain tapi fardu kifayah adalah ulama Syafi'iyah, dan ini yang didukung oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Apa bedanya? Bedanya adalah per personal sunnah, tapi harus ada sekelompok orang yang mengerjakannya di masjid. Jika telah ada yang mengerjakannya, maka dosanya gugur atas yang lainnya. Pendapat yang ketiga adalah sunnah muakkadah, yaitu ulama Malikiyah. Demikian yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istizkar, bahwa beliau yang merupakan ulama Malikiyah menyatakan demikian, yakni sunnah muakkadah. Maka hadis ini mereka jelaskan dengan yang lain. Umpamanya Al-Qadhi Iyad, salah seorang ulama yang besar, beliau ketika menjelaskan hadis ini, beliau menukil bahwasanya sebagian ulama mengatakan di awal perkara hukumnya wajib, lalu menjadi sunnah. Nah, ini takwilnya mereka. Kemudian beberapa catatan karena khilaf ulama dalam bab ini. Bagi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan sholat berjamaah di masjid. Karena untuk keluar dari khilaf di antara ulama, di samping itu sholat adalah ibadah yang paling besar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas i'lamu inna khaira a'malikum shalah. Wahai manusia, ketahuilah bahwasanya amal terbaik kalian adalah sholat. Maka jika sholatnya baik, amal yang lainnya akan Allah hitung. Jika tidak baik, maka amal yang lainnya tidak Allah hitung. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min a'malihi sholat. Amal pertama hamba yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka amal yang lainnya dianggap baik. Jika jelek sholatnya, maka amal yang lainnya dianggap jelek. Makna jelek di sini adalah yaitu dia meninggalkan sholat. Ini yang paling tinggi dari kejelekan sholat. Adapun yang lainnya adalah seperti tidak menunaikan dengan maksimal, entah sholatnya sholatnya tidak sempurna, syarat, rukun, wajibnya, atau penyempurnanya berupa khusyuknya atau berjamaahnya, dengan khilaf pendapat di antara mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholatal asri faqad habita amalu. Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapus amal kebaikannya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maknanya adalah yaitu amal hariannya terhapus. Umpamanya dia hari itu puasa sunnah atau dia bersedekah mencari nafkah, maka amal kebaikannya terhapus dengan meninggalkan satu sholat. Kita juga mengatakan bahwasanya kebaktian anak kepada orang tuanya, pelayanan istri kepada suaminya juga hangus pada hari itu dengan ia meninggalkan satu sholat asar. Bagaimana jika 2 sholat? Bagaimana jika tiap hari? Tentu lebih berbahaya. Karena sholat adalah amal terbaik kita. Ya Rasulullah, amal apakah yang paling Allah cintai? Dalam sebuah riwayat,
yang paling besar di sisi Allah Ta'ala. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Lalu apa wahai Rasulullah? Lalu berbakti kepada kedua orang tua. Lalu apalagi wahai Rasulullah? Lalu berjihad di jalan Allah. Adapun bagi para perempuan, maka setelah sholat adalah berbakti kepada suaminya. Maka dari sini kita berusaha untuk menjaga sebaik-baiknya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wala yazalu an-nasu yata'akharuna hatta yuakhirahumullah. Sungguh ada orang-orang yang mengakhirkan sholat, telat sholatnya, yang fardu, hingga Allah Ta'ala menjadikan dia telat. Karena ini lafaznya umum, maka mencakup semua jenis telat. Mungkin telat sehatnya, telat kenyangnya, telat gajinya, dan seterusnya. Gara-gara dia menunda-nunda atau telat dalam mengerjakan sholat. Kemudian faedah yang kedua, pembahasan ini maupun yang lainnya, jika kita mempelajarinya dalam rangka untuk diri sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Apalagi jika ada khilaf di antara ahli ilmu. Contohnya dia membaca ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan, walaqad ra'aituna wa ma takhallafa anha illa munafiqun ma'lumul nifaq au marid. Kami memandang, yakni para sahabat Nabi, tidak ada yang tertinggal dari berjamaah kecuali orang munafik yang telah jelas kemunafikannya atau orang yang sakit. Jangan diterapkan atau menuduh orang lain. Ini perkara lain. Karena ahli ilmu berbeda pandangan tentang kewajiban sholat berjamaah. Dan hadis ini tentu diketahui oleh mereka. Terus apa takwilnya? Ada yang mengatakan itu tentang orang-orang munafik yang telah jelas kemunafikannya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Allahu a'lam. Sehingga dalam masalah ini ketat bagi pribadi dan bagi orang lain, kita tidak menilai yang aneh-aneh, apalagi sampai mengatakan fasik orang yang tidak berjamaah di masjid. Ini perkara yang berat. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ikhraju ahadin min dairatis sunnati aziz, atau kama qala, mengeluarkan orang dari lingkaran sunnah, al-sunnah adalah perkara yang berat, yakni berat pertanggungjawabannya. Karena vonis takfir, tafsik itu perkaranya berat. Jika tidak benar, maka itu akan kembali kepada yang menuduhnya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man da'a akhahu ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang memanggil saudaranya wahai si kafir, wahai musuh Allah, maka vonis itu akan kembali kepada salah seorang di antara keduanya. Nah, baik, kembali kepada pembahasan ini, bahwa penulis mengatakan berjamaah itu hukumnya fardu ain bagi tiap laki-laki. Dan hadisnya adalah ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berniat ingin membakar rumah-rumah mereka. Di antara sebab kenapa Nabi tidak membakarnya, satu, karena Nabi mengatakan, ketika Umar mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah aku penggal leher mereka? Yani pada sebuah kesempatan ketika orang munafik itu onar dalam sebuah peristiwa, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan. Aku tidak ingin ada orang yang mengatakan Muhammad membunuh saudaranya. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi tidak melakukan, yakni membakar rumah-rumah mereka, karena di sana ada orang-orang yang tidak wajib berjamaah seperti kaum wanita maupun anak-anak.
Nah, berikutnya wa aqalluha imamun wa ma'mum. Minimal adalah imam dan makmum. Dikatakan sholat berjamaah minimal adalah 2 orang, adanya imam dan makmum. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Malik bin Al-Huwairits, di mana ketika beliau dan saudaranya pulang, Nabi berpesan, "Idza hadaratis shalah fa'adzina." Apabila sudah tiba waktu sholat, maka azanlah. Summa aqima, lalu iqamatlah. Waliya ummakum akbarukum, lalu yang paling tua menjadi imam. Nabi berkata kepada 2 orang yang hendak safar, dan Nabi mengatakan demikian menunjukkan bahwa berjamaah mencukupi dengan 2 orang. Sementara makna dari paling tua itu adalah, paling tua itu ada 2 makna. 1 tua dalam ilmu, 2 tua dalam usia. Dan tua dalam ilmu lebih didahulukan daripada tua dalam usia. Berilmu tentang bacaan Al-Quran, berilmu tentang fikih sholat. Sekarang kata penulis, wa kullama kana aktsar fa huwa ahabbu ila Allah. Semakin banyak jamaahnya, maka semakin dicintai oleh Allah Ta'ala. Semakin banyak orangnya, maka semakin banyak pahalanya. Apa sebabnya? Karena semakin banyak orang, maka semakin banyak yang berdoa di dalam sholatnya, sehingga semakin banyak pahalanya. Dan juga menunjukkan bahwasanya keutamaan berjamaah, karena berjamaah itu tidak hanya terputus ketika di dunia, sampai berlanjut ketika masuk ke dalam surga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang rombongan yang pertama masuk surga, bahwa wajah mereka indah laksana bulan purnama. Bagaimana sifat mereka ketika masuk ke dalam surga? La yadkhula awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum mutamassikuna ba'duhum ba'dha. Tidaklah masuk yang pertama kecuali yang terakhir juga masuk. Mereka saling bergandengan tangan, yakni masuk surganya bareng-bareng sebagaimana mereka dahulu ketika di dunia, bareng-bareng juga, bareng-bareng sholatnya, puasanya, lebarannya, umrohnya, hajinya, dan seterusnya. Maka semakin banyak jamaahnya, maka semakin dicintai oleh Allah. Mana yang lebih utama? Banyak jamaah tapi kurang berkualitas, ataukah sedikit berjamaah tapi berkualitas? Yang mana jamaah? Sedikit tapi berkualitas. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling ahsan, yang paling bagus, yang paling baik, yang paling berkualitas amalnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah tidak mengatakan wa aktsaru amalah, yang paling banyak amalnya, yang paling kuantitas amalnya. Yakni yang diperhatikan adalah kualitasnya. Maka jika ditegakkan sunnah di dalamnya, menjaga syarat rukun sholat, syarat rukun wajib sholat, maka lebih utama. Apalagi ya jika tidak ada bid'ah sama sekali dalam kegiatan tersebut, maka lebih utama menghadiri majlis jamaah sholat atau masjid yang tidak ada pelanggaran dalam sunnah. Ya, baik.
Berkata penulis rahimahullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. yakni pahalanya 27 kali lipatnya dari salat yang sendirian. Ini diantara dalil yang digunakan oleh kelompok yang kedua dan ketiga tadi, yang mengatakan hukumnya tidak fardu ain, tapi fardu kifayah atau sunnah muakkadah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengakui orang yang sholatnya sendirian dengan mengatakan berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Artinya yang sendirian 1 derajat, jika berjamaah maka 27 derajat. Ini terkait dengan afdhaliyah, yang lebih utama, keduanya utama, tapi yang lebih utama adalah sholat berjamaah. Allahu a'lam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shallaituma fi rihalikuma, thumma ataituma masjida jama'atin, fasalliya ma'ahum, fa innaha lakum nafilah." Apabila kalian berdua telah mengerjakan sholat di rumah, lalu kalian berdua mendatangi masjid yang sedang diadakan jamaah, fasalliya ma'ahum, maka ikutlah berjamaah bersama mereka. Fa innaha lakum nafilah, karena ia menjadi sunnah bagi kalian berdua. Yani ada kasus di mana 2 orang datang ke masjid ketika Nabi sedang mengadakan jamaah, dan 2 orang ini tidak ikut berjamaah dengan alasan sudah mengerjakannya di rumah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian, sholatmu bersama jamaah itu tetap dianggap sebagai sholat yang sah dan sholat sunnah yang berpahala sholat sunnah. Berpahala sholat sunnah yang wajib sudah ia kerjakan di rumah, sehingga sholat dia di masjid terhitung sebagai sholat sunnah. Bisa dikatakan sholat sunnah mutlak atau ba'diyah rawatib jika dia belum sholat sunnah rawatib. Nah, demikian. Kemudian berkata penulis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau wa an Abi Hurairah marfu'an, dari Abu Hurairah secara marfu'. Marfu' maksudnya adalah ucapan Nabi. Ini biasa ditulis demikian untuk meringkas ungkapan. Dari Abu Hurairah marfu', yakni ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama ju'inal imamu liyu'tamma bih, fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir, wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka', wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana wa lakal hamd, wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjud, wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Rawahu Abu Dawud. Ini hadis tentang fikih bermakmum kepada imam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila sesungguhnya imam itu dijadikan agar diikuti. Apabila imamnya bertakbir, maka kalian ikutlah bertakbir. Kata fa menunjukkan tartib, urutan, bukan bersamaan berbarengan, tapi dilakukan setelahnya langsung. Apabila imam bertakbir, yakni ihram, kalian langsung bertakbir. Dan jangan bertakbir sampai imam bertakbir dulu. Apabila imam ruku, maka rukuklah kalian, lalu rukuklah kalian, langsung rukuklah kalian, dan jangan ruku kecuali imam sudah ruku.
Dan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan Rabbana walakal hamdu. Apabila imam bersujud, maka bersujudlah, dan jangan sujud kecuali imam telah sujud. Apabila imam sholatnya duduk, maka kalian juga ikut duduk sholatnya. Apabila imam berdiri sholatnya, maka kalian juga ikut berdiri. Apabila duduk imamnya, maka kalian juga duduk sholatnya. Ini diringkas segini ya. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Nah, rawahu Abu Dawud. Nah, di dalam hadis ini ada perintah untuk mengikuti imam, yaitu mutaba'ah. Makmum terhadap imam itu ada 3 keadaan dalam mengikutinya. 1, musabaqah, mendahului. 2, muwafaqah, berbarengan. Yang ketiga, mutaba'ah, yakni mengikuti. Kata mengikuti maksudnya adalah seperti orang berjalan gitu kan, dia di belakang mengikuti yang depan, yakni tidak jalan bareng. Yang pertama, musabaqah adalah haram dan berdosa. Musabaqah, mendahului imam, hukumnya haram dan berdosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma yahsal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Hendaknya takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, yakni ketika bangkit dari ruku atau sujud, bahwa Allah akan merubah kepalanya seperti kepala keledai, au suratahu suratah himar, atau rupa wajahnya seperti rupa keledai. Ini ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidaklah ada ancaman kecuali untuk perkara yang haram, menunjukkan bahwasanya musabaqah, mendahului imam, itu hukumnya haram dan berdosa. Apakah membatalkan sholat? Jawabannya tidak, kecuali pada satu kondisi, yaitu mendahului takbiratul ihram, karena pada hakikatnya imam belum sholat. Kalau ia mendahului berarti dia sholatnya belum masuk ke dalam sholatnya imam. Saat itu maka sholatnya tidak sah, yakni tidak sah berjamaahnya. Adapun sholatnya apakah diulang ataukah tidak, maka khilaf di antara ahli ilmu. Yang jelas orang itu tidak mendapatkan keutamaan berjamaah karena masuknya sebelum imam memulai sholat. Nah, yang kedua adalah muwafaqah, yaitu beriringan atau bareng bersama imam. Ini hukumnya adalah makruh, tidak sampai haram. Dikatakan makruh maksudnya adalah tidak berdosa bagi yang melakukannya, tetapi dia telah kehilangan pahala mengikuti imam. Yang ketiga adalah mutaba'ah, yaitu mengikuti. Mana mengikuti adalah dia melakukan langsung setelah imam tanpa jeda yang lama. Dan jika ia berhasil mengikuti imam selama 40 hari, maka mendapatkan keutamaan terbebas dari neraka dan kemunafikan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yauman, siapa yang sholat selama 40 hari karena Allah, fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah, yudriku at-takbiratul ula, dan ia menjumpai takbiratul ihramnya imam,
kutiba lahu bara'atan, maka dia akan ditulis terbebas dari dua perkara, yaitu terbebas dari neraka dan terbebas dari kemunafikan. Hadis ini didapatkan oleh orang yang paling sempurna adalah langsung bertakbir ketika imam bertakbir. Yang kedua, dia mendapati takbiratul ihram, maknanya adalah mendapat masuk sholat ketika berdiri bersama imam meskipun imam sudah membaca surat. Ini masuk cakupan dalam hadis ini. Ya. Kesimpulannya bahwasanya seseorang yang berusaha mengikuti imam maka mendapatkan banyak keutamaan. Dan juga mengikuti perintah Nabi SAW. Dalam hadis ini ada ungkapan apabila imamnya itu sholatnya sambil duduk, fasallu qa'udan, maka kalian sholatlah sambil duduk. Ya, duduk. Nabi SAW pernah sakit karena jatuh, akhirnya sholatnya sambil duduk. Ketika orang-orang sholatnya sambil berdiri, maka Nabi berisyarat agar mereka duduk. Kemudian pasca salam, Nabi mengatakan, "Idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un." Apabila imam sholatnya duduk, maka kalian juga sholatnya sambil duduk semuanya. Pertanyaan, apakah boleh imam itu dalam keadaan duduk ketika sholat karena sakit? Jawabannya adalah pada asalnya imam itu diikuti dan bisa diikuti dengan sempurna jika ia sehat. Maka imam yang sakit diakhirkan tidak dijadikan sebagai imam, boleh jika keadaannya seperti Nabi Muhammad SAW. Satu, dia adalah penguasa atau pemimpin. Yang kedua, dia memiliki sakit yang tidak permanen. Yakni cacatnya itu bukan permanen, tapi sakit yang secara kebiasaan akan sembuh beberapa hari. Dan tidak ada yang lebih utama daripada dirinya, maka saat itulah dia boleh tetap menjadi imam meskipun sambil duduk. Demikian. Adapun jika tidak, maka tidak. Umpamanya orang yang pincang secara permanen, mungkin dari lahirnya umpamanya, maka dia tidak boleh menjadi imam. Dengan sebab karena akan menghalangi kesempurnaan gerakan di dalam sholat. Demikian yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abdus Salam Al-Juwaihir. Nah, Allahu a'lam. Kemudian hadis berikutnya terkait dengan siapa yang berhak menjadi imam. Halaman 126. Berkata penulis, waqal, dan Nabi SAW bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak mengimami orang-orang adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Fa in kanu fil qira'ati sawa, apabila bacaan orang-orang itu sama bagusnya, maka yang diawalkan jadi imam adalah a'lamuhum bisunnah, yang paling paham sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawa, apabila mereka dalam sunnah itu sama, fa aqdamuhum silman hijratan, maka yang paling dahulu hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa, apabila mereka dalam hijrah juga sama, fa aqdamuhum silman, maka yang paling pertama masuk Islam. Wa fi riwayah sinan, yaitu usia. Hadis ini memberikan urutan orang yang paling berhak untuk menjadi imam, yaitu yang paling bagus bacaannya, yang kedua ahli ilmu, yang ketiga adalah
orang yang usianya tua. Kalau kita sederhanakan jadi 3 ya, yaitu ahli baca Quran, yang kedua ahli ilmu, yang ketiga adalah usia tua. Yang pertama, akro. Maksud akro adalah orang yang tajwidnya itu bagus, makhrajnya itu bagus, dan mengetahui fikih sholat. Maka jika ada orang yang bacaannya tidak begitu bagus, ya, tapi benar Al-Fatihahnya, sementara dia lebih memahami fikih sholat daripada orang yang kedua, maka orang yang pertama ini diawalkan. Karena fikih sholat bagi imam lebih dibutuhkan daripada bagus dan indahnya bacaan. Sementara tajwid sudah dikuasai oleh orang yang pertama tersebut. Ini yang disampaikan dalam fikih muyassar. Yakni maksud dari akra tersebut adalah sudah termasuk memahami fikih sholat, mengerti apa syaratnya, apa rukunnya, apa wajibnya, apa sunnahnya, apa pembatalnya, sehingga dia ketika ada kekeliruan dia bisa membetulkannya dan tidak melakukan perkara yang di luar dari hal tersebut. Sekarang perkaranya, jika dua orang ini sama dalam masalah ini, sama-sama paham fikih sholat, sama-sama dia standar tajwidnya, maka yang didahulukan adalah a'lamuhum bis sunnah, yang paling berilmu tentang sunnah, maksudnya adalah ilmu syar'i secara umum. Maka ahli hadis, ahli tafsir, ahli sejarah Islam atau yang lainnya diawalkan daripada orang awam yang meskipun sudah paham sudah paham fikih sholat maupun bacaannya bagus. Ya. Jika ternyata ilmunya sama, ini sama-sama ada dua ustadz, ya kan? Siapa yang diawalkan? Maka aqdamuhum sinnan, yang paling tua. Dalam sebuah riwayat, yang paling awal masuk Islam. Dan ini kelaziman. Kalau dia lebih awal masuk Islam, tentulah dia lebih lama berislam, lebih tua usianya daripada orang yang lain. Ya, karena Islamnya lebih awal. Umpamanya, kalau kita berbicara masalah kita yang lahir sebagai Muslim, maka semakin dia tua, tentu lebih awal masuk Islam daripada kita. Pertanyaan, kenapa tua diakhirkan? Karena untuk menjadi tua tidak butuh perjuangan. Berbeda dengan menjadi ahli qiraah, ahli baca Quran, ahli ilmu yang butuh perjuangan, maka diawalkan. Ini secara umum. Tetapi jika masjid itu sudah ada imam rawatibnya, maka dia lebih berhak daripada yang lainnya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, wala ya'ummanar rajulun rajula fi sultani. Tidak boleh ada orang yang mengimami orang lain yang berada di wilayah kuasanya, seperti imam rawatib, seperti takmir, seperti wali kota, seperti presiden. Mereka lebih berhak untuk menjadi imam daripada jamaah masjid yang lain, meskipun ada ahli ilmunya. Yang imam rawatib lebih berhak daripada yang lainnya, dan takmir juga lebih berhak atas yang lainnya. Tapi takmir juga harus perhatian. Jika dia merasa kurang standar bacaannya, maka baiknya dia mengizinkan orang lain untuk menjadi imam, karena pertanggungjawaban imam itu berat. Ya, jika salah maka menanggung jamaah tersebut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang tidak boleh menjadi imam untuk orang lain yang
berada di kuasanya. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'izni. Tidak pula dia boleh duduk di rumah orang lain, di tempat yang ia muliakan kecuali dengan seizinnya. Maka ya, imam rawatib lebih berhak menjadi imam. Umpamanya ketika sedang kajian datang ustadz undangan, ya, maka yang berhak menjadi imam adalah imam rawatibnya, kecuali jika imam ini memberikan izin kepada ustadznya. Jika tidak diberikan izin, maka tidak boleh ustadznya ini langsung maju ke depan, ya, itu tidak boleh. Demikian. Kemudian berkata penulis, wayam bagi, dan hendaknya, maksudnya adalah anjuran atau sunnah. Maka tiga perkara ini adalah sunnah. Wayam bagi maksudnya adalah sunnah. An yataqaddamal imam maju ke depan. Yang kedua, wa an yatarassal ma'mumun, para makmum saling merapat. Yang ketiga, wa yukmilunal awwala bil awwal, menyempurnakan barisan yang pertama dan seterusnya. Tiga ini hukumnya apa? Sunnah. Yang bagi yakni ya yustahabbu, dan juga dalam fikih muyasar juga demikian, dimasukkan dalam sunnah-sunnah di dalam imamah. Yang pertama adalah an yataqaddamal imam maju ke depan. Ini hukumnya sunnah. Maka seandainya imamnya itu sholatnya sejajar dengan shaf pertama, maka boleh. Ya. Jika masjidnya telah penuh, maka dianjurkan. Penulis menyebutkan tiga yang sunnah di dalam bermakmum. Satu, imamnya maju. Yang kedua, makmumnya rapat. Yang ketiga, mengisi shaf terdepan secara penuh, baru shaf belakangnya. Yang pertama adalah imam maju ke depan, yang menunjukkan bahwasanya demikian itu adalah perintah, adalah di mana perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Berkata Anas, ketika Nabi sholat fardu di rumah Anas dan jamaahnya adalah orang rumah tersebut, yaitu Anas dan anak yatim serta orang tuanya. Kata Anas, fasafaqtu ana wal yatimu wara'ah wal ajuzu min wara'ina. Aku berbaris bersama anak yatim di belakang beliau, sementara wanita-wanita yang sudah tua berada di belakang kami. Ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan imam itu maju ke depan. Adapun yang menjadikan dia sunnah bukan wajib adalah perbuatan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia pernah menjadi imam sholat bersama dua muridnya, yaitu Alqamah dan Al-Aswad, dan posisinya adalah di tengah mereka, yakni satu baris dan di tengah. Dan mengatakan dan berkata Abdullah bin Mas'ud, ya, qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya, menunjukkan bahwa imam di depan itu bukan kewajiban, tapi mustahab atau anjuran. Dan jika kondisi masjid itu penuh sehingga dibutuhkan sekali tambahan shaf, daripada imam ini dia memakan satu shaf, maka dia bisa mundur ke shaf yang pertama, sehingga atau jamaah shaf yang pertama maju hingga sebaris dengan imamnya ketika masjidnya tidak cukup. Nah, yang kedua,
Wa an yatarasal ma'mumun, makmum merapatkan barisan. Kata merapatkan yakni sudah termasuk lurus ya, lurus dan rapat. Ini menurut kesepakatan ahli ilmu adalah sunnah, termasuk ini penulis buku ini Imam As-Sa'di yang mengatakan sunnah. Dan Profesor Dr. Sa'ad Asy-Syadzili rahimahullah mengatakan bahwa rapatnya shaf itu adalah sunnah. Dia mengatakan Nabi SAW bersabda, rapatkanlah shaf, karena rapatnya shaf termasuk kesempurnaan sholat. Kata beliau, ungkapan kesempurnaan menunjukkan dia adalah sunnah. Dan kebiasaan Nabi SAW adalah sebelum memulai sholat, beliau menghadap kepada jamaah dan mengatur barisan sholat mereka agar rapat dan lurus. Lurusnya dilihat dari tumit-tumitnya, bukan jempolnya. Kemudian bagaimana keadaan dikatakan rapat? Kata Anas mengatakan, qad ra'aitu ahadana, ya, kami melihat salah seorang di antara kami yalsaku mangkibahu ala mangkibi sahibi, menempelkan bahunya ke bahu temannya, wa ka'bahu bi mangkibi sahibi, dan menempelkan mata kakinya ke mata kaki saudaranya. Itu yang paling maksimal. Paling maksimal dalam rapatnya shaf. Ya, apa tadi? Bahu ke bahu dan tumit ke tumit. Ya, ini yang paling maksimal. Kemudian jemaah sekalian, ya, perlu diperhatikan di dalam menerapkan sunnah harus melihat keadaan. Jika menimbulkan mudarat, maka sunnah ditinggal. Umpamanya gini, kanan kiri itu orang gemuk. Jika dia tempelkan kakinya, nanti dia ketika sujud tidak bisa bernafas. Maka saat itu dia memilih merenggangkan kaki agar ketika sujud dan rukuk bisa bernafas dengan lega dan juga tidak mengganggu jamaah kanan dan kiri. Maka lihat kondisi. Kalau temannya itu termasuk teman yang sudah mengaji dan dia paham fikihnya, maka bisa ditempelkan. Dan juga jika tidak diduga kuat, tidak nanti mengganggu konsentrasi dan juga kelonggaran, maka dirapatkan. Nah, demikian. Yang ketiga, wa yukminunal awwala bil awwal, menyempurnakan barisan yang pertama sebelum barisan belakang. Ini termasuk sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha, tidakkah kalian mau berbaris seperti cara berbarisnya para malaikat di sisi Allah? Kata mereka, bagaimana cara berbarisnya para malaikat di sisi Allah wahai Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yatimunas sufuf, mereka menyempurnakan shaf awal wal awal. Shaf yang pertama dulu ketika penuh, baru shaf yang kedua. Demikian berbarisnya para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah anjuran dalam shaf. Ya, jangan membuat shaf baru kecuali shaf yang di depannya sudah penuh. Tapi seandainya ada orang yang nggak paham sehingga ia bikin shaf di belakang sama teman-temannya, sah apa tidak sholatnya? Jemaah? Sah, betul. Karena ini anjuran. Mereka berselisih pendapat bagaimana jika satu orang saja yang di belakang shaf, sementara dia tidak ada hajat, artinya shaf depannya masih kosong. Ia sengaja di shaf yang ke belakang. Ulama terbagi tiga pendapat. Kata Ibnu Utsaimin, satu mengatakan
sah secara mutlak, dua mengatakan batal secara mutlak, yang ketiga dirinci. Ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah, yakni jika karena hajat maka boleh. Tapi jika tidak ada hajatnya maka sholatnya tidak sah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata limunfaridin khalfal imami. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian, ya khalfal shaf di belakang shaf. Tidak ada sholat dari orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Ini difahami, yakni tidak sah sholatnya bagi Ibnu Taimiyah. Menerjemahkan, tidak sah sholatnya orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Tapi jika ada uzur maka nggak mengapa. Ya, ada uzur nggak mengapa. Contoh dia membawa anak, khawatir mengganggu suaranya dengan jamaah, maka ia di belakang sendiri. Ya. Dan hadits ini juga dijelaskan oleh ulama yang mengatakan sah secara mutlak karena makna hadits tidak sempurna sholatnya. Artinya bukan pembatal sholat. Adapun penulis buku ini serta Ibnu Taimiyah serta Fiqih Muyassar berpandangan itu membatalkan sholat jika tidak ada uzur dan dia sholatnya itu sendirian di shaf, ya, di belakang shaf. Demikian, Allahu a'lam. Jika ada pertanyaan persilakan sebelum ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini membacanya. Baik. Takbir intiqal, perpindahan, adalah dibaca oleh makmum juga. Makmum juga membaca takbir intiqal. Mereka berselisih pendapat apakah wajib ataukah tidak. Menurut jumhur, hukumnya adalah sunnah, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya sunnah bagi makmum membacanya. Adapun bagi Hanabilah, bagi Imam Ahmad bin Hanbal, hukumnya wajib membacanya. Maka lebih hati-hati bagi makmum untuk membacanya, yaitu setelah imam membaca, maka makmum bergerak dan membaca Allahu Akbar. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Istrinya sholat di rumah atau di masjid itu? Nah, di rumah. Terus apa tadi kaitannya dengan laki-laki dengan suaminya? Nah, baik. Yang pertama, membiasakan berjamaah bersama istri, di mana suaminya itu sholat sunnah dan istrinya sholat wajib. Membiasakan adalah tidak sunnah, nggak dianjurkan, karena tidak dinukil dari salaf demikian. Adapun sesekali maka dianjurkan. Yang kedua, ketika Nabi mengatakan wa sholatuhunna khairul wa buyutuhunna khairul lahunna,
dan rumah mereka lebih utama daripada masjid, menunjukkan bahwasanya mereka telah mendapatkan pahala seperti laki-laki meskipun sholatnya adalah sendirian. Ya. Kata Rasulullah SAW, kata seorang wanita, ya Rasulullah, in uhibbu sholata ma'ak, aku senang bersama anda sholatnya. Kata Rasulullah SAW, qad alimtu annaki tuhibbina dzalik, aku telah tahu kamu suka itu. Ya. Wa sholatuki fi baitiki khairul laki min sholatuki min hujratik. Sholatmu di baitmu lebih utama daripada sholatmu di hujrahmu. Sholatmu di hujrahmu lebih utama daripada sholatmu di darmu. Ada kata bait, hujrah, dar. Dan sholatmu di masjid kaummu lebih utama daripada sholatmu di masjidku. Sholatmu di darmu lebih utama daripada sholatmu di masjid kaummu. Sholatmu di masjid kaummu lebih utama daripada sholatmu di masjidku, Masjid Nabawi, imamnya Nabi Muhammad SAW. Ya, bait dan hujrah dan dar adalah sebutan untuk rumah. Bagian paling dalam dari ruangan namanya bait, agak luar dikit namanya hujrah, agak luar lagi namanya adalah dar, itu ungkapan untuk rumah. Artinya semakin tersembunyi maka semakin besar pahala sholatnya kaum wanita. Ini pada asalnya. Dan ketika dikatakan lebih utama, menunjukkan dia mendapatkan pahala yang sama seperti kaum laki-laki. Nabi mengatakan, menambahkan, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Kalian jangan melarang para istri ke masjid, yakni untuk sebuah keutamaan yang lain. Umpamanya ada taklim atau ada peristiwa gerhana atau ya yang lainnya, maka dianjurkan ke masjid dengan syarat dua: tidak menggunakan parfum, yang kedua tidak berpakaian syar'i. Berpakaian syar'i, ini dua syaratnya: tidak berparfum dan berpakaian syar'i. Maka dianjurkan ke masjid jika ada sebab yang mendorongnya, seperti taklim, ya seperti sholat gerhana atau yang lainnya. Nah, demikian. Maka untuk kasus tadi yang utama adalah sesekali boleh berjamaah bersama istrinya, di mana suami sholat sunnah rawatib, istrinya sholat wajib, tapi tidak dirutinkan. Ya. Yang kedua, lebih utama mana? Sholat wanita itu tepat waktu ataukah ditunda? Jawabannya adalah tempat waktu lebih utama. Kata Rasulullah SAW, as-sholatu fi awwali waktiha. Yang paling utama amal adalah sholat pada sholat di awal waktunya. Ada kata di awal, di sahih, menunjukkan bahwasanya di awal waktu lebih utama daripada di akhir waktu bagi kaum wanita, dikecualikan sholat Isya. Maka lebih utama adalah diakhirkan, yaitu atama kira-kira jam 10 gitu ya, jika tidak memberatkan. Nah, jelas atau belum? Nah, yang lain silakan. Ya, silakan. Ada jemaah yang baru lagi datang itu, datang untuk berjamaah, apakah yang jadi itu nanti kewajiban jamaah yang hasbuk. Ya. Apa hukum menjadikan
makmum masbuk sebagai imam dadakan gitu ya hukumnya. Baik. Yang pertama bahwa yang utama adalah tidak menjadikannya sebagai imam, tapi dia sholat sendiri. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iza tawaddoa ahadukum, thumma roha, fawajadan nasa qad sallau." Apabila orang bersuci di rumahnya, lalu berangkat ke masjid telat, ternyata ia mendapati manusia telah selesai sholat, atahullahu ajra man shallaha wa hadaraha, maka Allah memberinya pahala seperti orang yang telah mengerjakan sholat tersebut dan hadir, la yanqudu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini keutamaan dari orang yang pergi ke masjid meskipun telat mendapatkan pahala sempurna jika telatnya itu karena udzur syar'i, ya mungkin wudunya ngantri dengan anak-anaknya, ya kan, kunci sepeda motor kepelisut sehingga agak lama, ada udzur syar'i, atau dia ini buang air dulu agak lama, maka ketika dia telat datangnya dan telah selesai, maka dia sholat sendirian. Itu lebih utama daripada menjadikan imam masbuk sebagai imam yang ulama prinsip pendapat boleh atau tidak, nggak sepakat boleh. Adapun jika ia punya teman, maka dianjurkan berjamaah. Jika ada teman, maka dianjurkan berjamaah. Nabi SAW bersabda ketika ada orang yang datang telat sendirian, berkata kepada jamaah, ya, man tasaddaqa ala sahibihi falyusalli ma'ah. Siapa yang pengen bersedekah kepada temannya, silahkan sholat bersamanya. Ya, ini dia sholat sunnah, yang telat tadi sebagai sholat fardu. Ini jika ingin bersedekah kepada temannya. Apakah ahli ilmu sepakat tentang dianjurkannya jamaah kloter kedua? Tidak sepakat. Tidak sepakat. Ya, dirinci jika kondisinya adalah masjid itu masjid yang umum seperti masjid terminal, masjid stasiun yang tidak ada imam khususnya, maka dianjurkan berjamaah beberapa kloter. Tapi jika ada imam rawatibnya, ya, dan dugaannya tidak ada masalah, maka silakan. Tapi jika khawatir nanti memecah belah konflik atau apalah, atau nggak ridho atau apa, maka tidak mengadakan jamaah yang kedua, tapi sendiri-sendiri. Karena mereka sudah mengadakan jamaah yang pertama tadi. Nah, Allahu a'lam. Baik, kita akhiri sampai di sini. Allahu ta'ala a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.